Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Nama saya Irwan Agustia. Dalam kesempatan presentasi ini kita akan membahas tentang business planning. Dalam presentasi ini tidak ada sesi tanya jawab khusus. Oleh karena itu saya harap kita semua bisa mengikuti presentasi ini dengan sesama. Di sini kita akan membahas tentang business planning dengan daftar isi. Yang pertama ada business overview, yang kedua ada customer, ketiga ada marketing strategi, dan keempat ada management plan. Pertama, business overview. Di sini saya akan bahas tentang desain agensi yang akan dibuat untuk kedepannya, yang dengan deskripsi. Desain agensi ini adalah perusahaan yang menyediakan layanan kreatif dan desain untuk berbagai kebutuhan bisnis seperti branding, grafis web, dan media sosial. Tujuannya adalah membantu klien menciptakan identitas visual yang kuat dan menarik untuk meningkatkan visibilitas dan daya tarik merek mereka. Dengan visi dan misi, yang pertama ada visi menjadi pemimpin dalam industri desain kreatif dengan memberikan solusi inovatif yang menginspirasi dan mendukung pertumbuhan bisnis klien. Dan ada misi memberikan layanan desain berkualitas tinggi yang disesuaikan dengan kebutuhan unik setiap klien, membantu mereka mencapai tujuan bisnis mereka melalui kreativitas dan strategi yang efektif. Lanjut ada produk atau service. Yang pertama ada branding, pengembangan identitas merek termasuk logo, palet warna, dan panduan gaya. Yang kedua ada desain grafis, membuat materi pemasaran seperti brosur, poster, dan kartu nama. Yang ketiga ada desain web, merancang dan mengembangkan situs web yang responsif dan menarik secara visual. Keempat ada media sosial, mengelola dan membuat konten visual untuk platform media sosial. Kelima ada packaging design, desain kemasan produk yang menarik dan fungsional. Lanjut ke customer. Di customer kita ada target pasar, mulai dari usaha kecil hingga menengah, perusahaan rintisan, organisasi non-profit, perusahaan yang ingin melakukan rebranding. Kebutuhan pelanggan, ada identitas visual yang kuat dan konsisten, materi pemasaran yang efektif, situs web yang menarik dan mudah digunakan, konten media sosial yang engaging, dan desain kemasan yang menarik perhatian. Ketiga ada marketing strategi. Di sini ada analisis SWOT, ada kekuatan, peluang, kelemahan, atau ancaman. Salah satunya kekuatan, ada kreativitas dan inovasi tinggi, dan tim dengan keterampilan desain yang kuat dan berpengalaman. Ada portofolio yang mencakup berbagai proyek sukses dan layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan klien. Dan kedua ada kelemahan atau weakness, persaingan ketat di industri desain, keterbatasan dalam mencapai audiens global tanpa investasi besar. Ketiga ada peluang atau opportunities. Pertama ada peningkatan kebutuhan bisnis untuk kehadiran online yang kuat. Dua ada pertumbuhan industri di e-commerce atau startup. Ketiga ada kebutuhan akan rebranding dan desain ulang dari bisnis yang sudah ada. Keempat ada ancaman atau threats. Ada perkembangan teknologi yang cepat yang memerlukan pembaruan keterampilan terus-menerus. Kedua ada kompetisi dari freelancer dan agensi desain lain. Di sini ada strategi pemasaran, mulai dari media sosial, website, dan SEO atau email marketing. Dari mulai media sosial, kita ada konten kreatif, posting desain terbaru, tips desain, studi kasus, dan testimoni klien di platform seperti Instagram, LinkedIn, dan Facebook. Ada di website dan SEO, mulai dari optimalisasi SEO, mengoptimalkan website dengan tata kunci terkait desain untuk meningkatkan visibilitas di mesin pencari. Ketiga ada email marketing.
ada newsletter, mengirimkan newsletter mulai bulanan dengan konten eksklusif, penawaran khusus, dan pembaruan proyek. Ada kolaborasi dan kemitraan, dan iklan digital, testimoni, dan ulasan. Di sini kita ada USP, mulai dari menawarkan desain custom yang benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan dan visi klien, atau fokus pada kreativitas dan inovasi dengan solusi desain yang unik dan tidak konvensional. Yang ketiga, ada pengalaman dan portofolio yang membuktikan kemampuan untuk menangani berbagai proyek dan industri. Keempat, layanan pelanggan yang responsif dan profesional memastikan klien merasa dihargai dan didengar. Yang keempat, ada manajemen plan. Ini mulai dari struktur organisasi, dari founder, pemimpin dan pengambil keputusan utama, tanggung jawab atas visi misi dan arah keseluruhan perusahaan. Kedua, ada kreatif direktur yang bertanggung jawab atas arah kreatif dari proyek-proyek, memimpin tim desainer dan memastikan kualitas desain. Ketiga, ada project manager, mengelola proyek dari awal hingga selesai, berkomunikasi dengan klien, mengatur jadwal dan memastikan proyek berjalan sesuai anggaran. Keempat, ada desain grafis mulai dari UI UX atau desain web yang tugasnya membuat desain grafis untuk berbagai media termasuk logo, brosur, dan iklan. Kelima, ada social media manager yang tugasnya mengelola konten dan strategi media sosial untuk perusahaan dan klien. Dan terakhir, ada akun manager, mengelola hubungan dengan klien, memastikan kebutuhan mereka terpenuhi dan mencari peluang bisnis baru. Lanjut, di sini ada peran dan tanggung jawab, mulai dari founder, kreatif direktur, project manager, desain web grafis, social media manager, ada akun manager. Dan di sini ada rencana rekrutmen dengan identifikasi kebutuhan yang menentukan posisi yang perlu diisi berdasarkan pertumbuhan bisnis dan kebutuhan proyek. Dan ada sumber rekrutmen. Yang pertama, ada online jobs portal yang posting lowongan kerja di situs seperti LinkedIn, Indeed, dan Glassdoor. Dan kedua, ada portofolio online, mencari desainer berbakat melalui platform seperti Behance dan Dribbble. Dan tiga, ada magang, menawarkan program magang untuk menemukan dan mengembangkan bakat baru. Ada proses seleksi. Yang pertama, ada screening, wawancara, dan tes praktis. Dan keempat, ada onboarding, mulai dari pelatihan dan mentorship. Dan terakhir, ada retensi karyawan. Yang pertama, ada pengembangan karir, kompensasi dan benefit. Dan ketiga, ada lingkungan kerja yang positif. Dan sekian dari saya. Segitu presentasi yang saya harapkan, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.